Tembus 1 juta unit, Xpeng siap produksi mobil terbang. Divisi Xpeng Aero HT kini sukses melakukan uji coba produksi massal mobil terbang modular land aircraft carrier di pabrik pintar berkapasitas tahunan hingga 10.000 unit dengan pengiriman dan debut komersial dijadwalkan mulai 2026. Ya, salah satu produsen kendaraan listrik terbesar asal China, Xpeng, mencatatkan tonggak bersejarah dengan total produksi mobil mencapai 1 juta unit, sembari mempersiapkan terobosan baru berupa mobil terbang, robot taksi otonom, dan juga robot humanoid untuk pasar tahun 2026. Tembus 1 juta unit, Xpeng siap produksi mobil terbang. Divisi Xpeng Aero HT kini sukses melakukan uji coba produksi massal mobil terbang modular land aircraft carrier di pabrik pintar berkapasitas tahunan hingga 10.000 unit dengan pengiriman dan debut komersial dijadwalkan mulai 2026. Mobil terbang Xpeng terdiri dari kendaraan darat 6 roda dan pesawat eVTOL yang bisa dilepas pasang. Pengoperasian mobil terbang ini menawarkan mode manual dan otonom, memungkinkan penerbangan otomatis dan pendaratan serta rute yang dapat direncanakan dengan satu sentuhan tombol. Berdasarkan data Xpeng, sudah ada hampir 5.000 pesanan mobil terbang sebelum peluncuran resminya. Selain itu, Xpeng juga mengumumkan akan merilis 3 model robot taksi berbasis teknologi otonom level 4 yang memungkinkan operasional tanpa intervensi manusia dengan pilot project dimulai pada tahun 2026. Langkah Xpeng menuju inovasi lebih jauh dengan pengembangan robot humanoid yang ditargetkan mampu mencapai kemampuan otonom level 3, mendekati operasional penuh secara independen. Pabrik baru Xpeng mendukung produksi pasar komponen canggih, termasuk serat karbon dan modul propulsi. Upaya ekspansi Xpeng melalui mobil terbang, robot taksi, dan robot humanoid diharapkan tidak hanya mengukuhkan kepemimpinan di sektor EV, tapi juga membawa lompatan transformasi transportasi masa depan di China dan juga global. Produksi 1 juta unit kendaraan serta kesiapan peluncuran mobil terbang, robot taksi, dan robot humanoid mempertegas posisi Xpeng sebagai pionir inovasi dan teknologi transportasi masa depan. Bagi sumber ada Xpeng. Ya, pemirsa, Xiaomi kembali mencetak sejarah di industri otomotif dunia dengan mencapai produksi mobil listrik ke 500.000 hanya dalam 602 hari sejak debut produksi pada Maret 2024. Capaian ini menegaskan Xiaomi sebagai pemain baru yang serius di pasar kendaraan listrik global. Xiaomi kembali mencetak sejarah di industri otomotif dunia dengan mencapai produksi mobil listrik ke 500.000 hanya dalam 602 hari. Pencapaian setengah juta unit ini diraih melalui lini model andalan seperti SUV Xiaomi YU7 dan sedan sport SU7 yang mendapat respon positif di pasar domestik Tiongkok. Xiaomi kini mampu produksi lebih dari 350.000 unit kendaraan per tahun. Permintaan sangat tinggi sempat membuat waktu tunggu pengiriman untuk YU7 mencapai 62 minggu. Namun kini berkat ekspansi pabrik dan optimalisasi produksi, waktu tunggu menjadi lebih singkat 32 hingga 38 minggu untuk YU7 dan 6 hingga 31 minggu untuk SU7. Mobil ke-500.000 adalah SU7 Max edisi khusus Emerald Green, dilengkapi eksterior serat karbon, velg 20 inch, kaliper rem kuning, AWD bertenaga 508 kW, dan jangkauan 760 km. Model ini merayakan inovasi teknologi dan performa di kelas EV premium. Kinerja penjualan Xiaomi auto konsisten naik dengan pengiriman lebih dari 400.000 unit tahun ini serta kesiapan ekspansi pasar internasional pada 2027. Diawali pasar Eropa setelah uji coba jalan sukses SU7 Ultra di Jerman. Pencapaian 500.000 unit hanya dalam 20 bulan membuktikan kemampuan Xiaomi bertransformasi dari produsen TI menjadi kompetitor kuat di dunia otomotif listrik, siap bersaing dengan merek mapan. Keberhasilan ini mempertegas ambisi dan kecepatan Xiaomi dalam merebut posisi penting di pasar kendaraan listrik dunia. Xiaomi sukses jadi penantang serius di pasar mobil listrik dalam waktu singkat. Berbagai sumber ada di channel. Ya, masih dari sektor otomotif, pemirsa, BYD memperkenalkan Reco, mobil listrik mini yang menjadi kandidat kuat untuk menembus pasar Eropa dan Jepang. Model ini sekaligus menandai langkah BYD dalam membawa strategi kendaraan listrik kecil ke panggung global.
BYD memperkenalkan Raku, mobil listrik mini yang menjadi kandidat kuat untuk menembus pasar Eropa dan Jepang. Debut pertama BYD Raku dilakukan pada Japan Mobility Show 2025 di Tokyo. Dengan status sebagai K-Car listrik pertama yang dikembangkan produsen non-Jepang dan memenuhi regulasi khusus di segmen tersebut. Bodi Raku dirancang kompak dengan panjang sekitar 3,4 meter, lebar sekian meter, dan tinggi 1,8 meter ditambah pintu geser belakang untuk kepraktisan di kawasan urban. Mobil ini mengadopsi baterai 20 kWh dengan jarak tempuh sekitar 180 km dan tenaga listrik 63 HP sesuai regulasi K-Car Jepang. Harga BYD Raku diproyeksikan bersaing langsung dengan Nissan Sakura EV, yakni mulai dari sekitar 2 juta yen atau 17.000 dolar Amerika. Dengan harga tersebut, Raku diharapkan jadi pilihan utama konsumen urban di pasar Jepang maupun Eropa yang mencari EV terjangkau. Meski spesifikasinya mengikuti pasar Jepang, BYD juga melihat potensi besar pasar Eropa, di mana kendaraan listrik mini mulai diminati untuk mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan urbanisasi yang pesat. Ekspansi model Raku menjadi sinyal kuat BYD siap memperluas penetrasi global sebagai pionir produsen Asia yang mendobrak pasar K-Car di luar Jepang dengan pendekatan desain, harga, dan teknologi terkini. BYD Raku membawa harapan baru bagi pasar mobil listrik kecil di dunia, menghadirkan desain, harga, teknologi yang siap bersaing di Eropa dan Jepang. Bagi sumber IDX Channel. Pemerintah Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk memberikan izin bagi Nvidia menjual chip kecerdasan buatan S200 ke China di tengah mulai cairnya hubungan dagang dan diplomasi antara kedua negara di tahun 2025 ini. Pemerintah Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk memberi izin bagi Nvidia menjual chip kecerdasan buatan H200 ke China. Rencana ini membuat Nvidia berpeluang kembali mengekspor chip data center terbarunya ke pasar China. Setelah sebelumnya dilarang ekspor sejak tahun 2022 karena alasan keamanan nasional dan kekhawatiran penguatan kemampuan militer Beijing. Chip AI H200 sendiri memiliki bandwidth memori lebih tinggi dibanding pendahulunya H100, sehingga punya keunggulan dalam kecepatan pemrosesan data untuk aplikasi kecerdasan buatan skala besar serta cloud computing. Pemerintahan Trump menegaskan belum ada keputusan final, dan pembahasan izin ekspor ini masih berada pada tahap awal, mempertimbangkan aspek bisnis, keamanan nasional, dan potensi risiko teknologi strategis. Nvidia berharap adanya pelonggaran aturan bisa meningkatkan akses produk teknologi canggihnya ke pasar global, sementara pihak Amerika Serikat tetap waspada dampak ekspor chip kelas atas pada industri militer negara lain. Diskusi internal di tingkat pemerintah Amerika Serikat ini diyakini akan sangat mempengaruhi dinamika industri semikonduktor global, sekaligus menjadi penentu pola relasi dagang Amerika Serikat-Tiongkok ke depan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Daily Mail and General Trust resmi mengakuisisi Daily Telegraph dan Sunday Telegraph senilai 500 juta pound sterling atau sekitar 10,95 triliun rupiah. Dan kesepakatan ini menunggu persetujuan Menteri Kebudayaan Inggris setelah melalui pembahasan formal dengan Redbird AIM. Daily Mail and General Trust resmi sepakat mengakuisisi Daily Telegraph dan Sunday Telegraph senilai 500 juta pound sterling atau sekitar 10,95 triliun rupiah. Kesepakatan ini muncul setelah upaya sebelumnya oleh Redbird gagal mendapatkan izin karena isu kepemilikan asing. Pemerintah Inggris menegaskan akan meninjau pembeli baru sesuai regulasi publik dan aturan media yang melibatkan pengaruh negara asing. Ketidakpastian Telegraph telah berlangsung lebih dari 2 tahun sejak konsorsium tersebut melunasi utang pemilik lamanya, keluarga Barclay. Di sisi lain, Ketua Komite Budaya, Media dan Olahraga DPR, Dame Caroline Dinenage, menyebut situasi ini tidak berkelanjutan bagi bisnis dan membuat staf khawatir. Ia berharap pemerintah segera menyatakan sikap untuk menjaga stabilitas industri dan pluralitas media nasional, di mana DMGT menargetkan proses finalisasi berlangsung cepat demi memberi kepastian bagi karyawan. Adapun Chairman DMGT Lord Rothermere menyebut perusahaannya telah lama mengagumi Telegraph dan berkomitmen menjaga independensi editorial setelah akuisisi rampung. DMGT yakin kesepakatan ini akan disetujui regulator karena tidak mengandung pendanaan dari negara asing. Sementara itu, Redbird menarik diri dari penawaran sebelumnya setelah menghadapi risiko regulasi dan pemberitaan negatif, meski tetap percaya diri terhadap proposal yang telah dirancang ulang. Berbagai sumber IDX Channel.